Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema kesabaranmu akan meruntuhkan kerasnya hati mantan. Ya, jadi mantan menampilkan hati yang keras saat ini ya. Segala cara yang Anda lakukan, dia tidak peduli. Dia abaikan. Dia jalan terus dan semakin menjauh. Anda memahami ya, bahwa ketika orang berjalan menjauh, apakah kemudian 100% orang hanya melihat ke depan saja? Kan tidak. Ya, kita tuh kalau jalan, sesekali mesti sambil noleh ke belakang, melihat ke kanan, melihat ke kiri. Jarang ada orang yang jalan hanya menatap ke depan saja. Itu artinya apa? Ketika orang berjalan, sesekali dia akan melihat masa lalunya. Apalagi kalau kita pakai kendaraan, ya, kita bawa mobil, itu refleks setiap saat. Mata kita melihat ke spion untuk melihat kendaraan yang di belakang. Ada spion dalam, juga kita lihat terus. Ada spion yang sampingnya lagi, juga kita lihat terus. Naik sepeda motor juga begitu. Kalau bawa sepeda karena tidak ada spionnya, sambil menoleh ke belakang, apalagi kalau mau menyeberang jalan. Ya, itulah yang dijalani oleh mantan hari ini. Sepertinya dia hanya melihat ke depan, sama sekali tidak peduli dengan kita. Tetapi kan sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupannya, detilnya kan kita sudah tidak tahu sekarang. Seberapa banyak dia masih memikirkan kita, seberapa banyak dia masih mencoba melihat ke arah kita. Karena manusiawi ya, kalau hari ini orang marah dan tidak pengen ketemu dengan kita, tapi esok hari ketika kemarahannya reda, kangennya muncul. Yang menghambat dia untuk menemui kita adalah faktor gengsi. Nah, oleh karena itu ya, yang penting kan sekarang ya, Anda bersabar di dalam menghadapi kerasnya hati dia. Ya kalau Anda tidak sabar, ya otomatis apapun yang Anda usahakan hari ini itu akan menjadi sia-sia. Karena itu kan Anda bersabar. Kalau Anda keras, dia keras. Keras dengan keras berbenturan, pasti sia-sia. Ya, Anda tidak sabar melihat dia begitu sombongnya. Anda datang, Anda temui, Anda marah-marah. Akhirnya berpisah selamanya. Yang bisa membuat hatinya yang begitu keras hatinya itu akan runtuh jika Anda bisa bersabar dan tidak mengikuti alur yang dia tampilkan. Ya, orang yang keras, batu itu dihadapkan dengan batu jadi hancur, tapi batu dilemparkan ke dalam kolam jadi tenggelam. Ya, marah itu sifat api, panas ya. Api ketemu dengan api tambah besar. Tapi api ketemu dengan air. Ya, coba Anda korek, Anda lemparkan ke dalam kolam, selesai. Ya, nah, oleh karena itu sekarang yang perlu Anda lakukan,
bahwa dalam kesendirian Anda itu sebenarnya anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Kemarin ketika ada mantan, mungkin Anda lupa untuk beribadah saking sibuknya ngurusi mantan. Antar jemput dia ke sana kemari, perjalanan jarak berpuluh-puluh kilometer, sehingga kemudian sholat pun jadi tergesa-gesa, tidak bisa khusyuk, kelelahan, ya, lupa atau tidak sanggup bangun sholat malam, bangun sholat subuhnya kesiangan, ya. Karena apa? Karena ada mantan di sisi Anda. Sekarang mantan sedang jauh. Maka itu adalah anugerah bagi Anda. Anda diingatkan bahwa yang namanya manusia, mantan, kapanpun dia bisa pergi. Ya, tetapi bahwa di dalam perginya mantan ada Allah yang selalu menemani Anda. Kemarin bersama dengan mantan, Anda beribadah kepada Allah, jadi lupa. Sekarang adalah kesempatan bagi Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena sabar, kemudian beribadah kepada Allah, itu adalah kunci keberhasilan di dalam mengupayakan apapun yang Anda inginkan. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-153, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, jadi keuntungan dari sabar yang disertai dengan ibadah, Anda akan selalu bersama dengan Allah. Kalau Anda bersama dengan Allah, apapun yang Anda minta, apapun yang Anda inginkan, pasti Allah berikan. Ya, karena itu sekarang yang perlu Anda lakukan, dekatkan diri Anda sedekat-dekatnya kepada Allah. Karena dengan dekat kepada Allah, semua problematika yang Anda hadapi hari ini, insya Allah bisa teratasi dengan sempurna dengan izin Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.